Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil hasil laporan praktikum yang berjudul Transistor Wikutub dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Abril Haifa Taufik dengan NRP akhir 137. Saya Nabila Reyang dengan NRP terakhir 017. Saya Putri Adela dengan NRP terakhir 095. Saya Siti Fatimah dengan NRP terakhir 103. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari percobaan transistor Wikutub ini, saklar elektronik biasanya digunakan untuk mengontrol arus listrik yang mengalir dalam rangkaian sederhana yang merupakan penerapan dari komponen transistor. Selain itu, transistor juga digunakan sebagai penguat arus pada sebuah rangkaian. Pada penerapannya, komponen kecil transistor ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja transistor PNP dan NPN, yang kedua analisis karakteristik transistor sebagai penguat, yang ketiga analisis nilai konstanta penguatan arus pada transistor, yang keempat mempelajari mekanisme transistor sebagai saklar. Batasan masalah dari praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pada rangkaian transistor dikutub hanya menggunakan transistor NPN BC547. Yang kedua, sumber daya yang digunakan dibatasi pada tegangan DC yaitu power supply. Yang ketiga, hanya menggunakan variasi arus yakni sebesar 0,01, 0,02, 0,03, dan 0,04. Yang keempat, ada praktikum dilakukan pada kondisi lingkungan normal tanpa mempertimbangkan pengaruh perubahan suhu sebagai faktor eksternal. Dasar teori yang pertama ada semikonduktor. Semikonduktor merupakan material yang aktif dalam berbagai piranti rangkaian seperti dioda dan transistor, yang memiliki tiga bagian diantaranya basis, kolektor, dan emitor. Semikonduktor memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik di antara material konduktor dan isolator. Selanjutnya yaitu ada transistor. Transistor sebagai komponen semikonduktor memiliki 3 karakteristik utama yang menentukan kinerja dari transistor itu sendiri, di mana kualitas dari transistor dapat dilihat dengan seberapa kuat transistor tersebut dapat menguatkan arus atau sinyal yang masuk. Nilai penguatan transistor tersebut dinamakan dengan heterojunction bipolar transistor common emitter current gain atau yang lebih dikenal dengan HFE. Selanjutnya yaitu daerah operasi transistor. Daerah operasi transistor ini dibagi menjadi 4 daerah operasi yang umum digunakan dalam transistor, yaitu terdiri dari daerah aktif, daerah cut-off, daerah saturasi, dan daerah breakdown. Daerah operasi transistor ini dinilai penting karena menyangkut tentang pengendalian arus dan tegangan sesuai dengan kebutuhan rangkaian. Selanjutnya, transistor sebagai penguat. Transistor sebagai penguat dapat dimanfaatkan sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Prinsip yang dipakai dalam transistor sebagai penguat ini yaitu arus kecil pada basis dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melalui transistor tersebut. Perubahan arus kecil pada basis inilah yang dinamakan dengan perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Selanjutnya ada dasar teori mengenai transistor sebagai saklar, di mana transistor yang dapat digunakan sebagai saklar membutuhkan transistor jenis BJT atau bipolar junction transistor yang terdiri dari 3 lapisan, 3 kaki terminal, dan 2 persimpangan semikonduktor. Terdapat 2 jenis transistor bipolar yaitu NPN dan juga PNP. Fungsi transistor sebagai saklar digunakan dalam berbagai penerapan perangkat elektronik seperti mengendalikan beban lampu, radio, ponsel, komputer, dan perangkat elektronik yang lainnya. Pada praktikum ini diperlukan alat dan bahan untuk mendukung praktikum tersebut. Yang pertama ada alatnya yang pertama multimeter digital sebanyak 3 buah. Yang kedua ada power supply sebanyak 2 unit. Yang ketiga ada penjepit buaya secukupnya. Yang keempat ada project board 1 unit. Yang kelima ada kabel jumper mil secukupnya.
Dan untuk bahannya, yang pertama ada transistor dwikutub NPN, yang kedua ada resistor sebesar 1 k ohm, 10 k ohm, dan 100 k ohm. Yang ketiga ada potentiometer sebesar 10 k ohm dan LED. Berikut merupakan skema alat yang digunakan dalam praktikum transistor dwikutub. Berikut merupakan diagram alir yang digunakan pada percobaan transistor dwikutub. Yang pertama, mulai praktikum. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, lalu alat dan bahan dirangkai sesuai skema rangkaian. Setelah itu diukur dan dicatat besar arus basisnya. Kemudian data hasil pengukuran arus basis didapatkan. Lalu potentiometer diatur agar VCE bernilai 0 volt dan VCE dinaikkan dengan rentang kenaikan sebesar 0,05 volt. Kemudian diukur dan dicatat besar arus kolektornya. Kemudian didapatkan data hasil pengukuran arus kolektor. Apakah sudah dilakukan pengulangan variasi arus? Apabila belum, kembali ke langkah diukur dan dicatat besar arus basisnya dengan variasi yang sudah ditentukan tadi, yaitu 0,01 volt, 0,01 miliampere, 0,02 miliampere, 0,03 miliampere, dan 0,04 miliampere. Dan jika sudah, maka praktikum dapat dinyatakan selesai. Berikut merupakan hasil analisis data yang didapatkan pada variasi 1 dan variasi 2. Dan ini merupakan tabel analisis data pada variasi 3 dan variasi 4. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis perhitungan. Di sini kami mengambil dari variasi hasil data praktikum yang pada variasi IB 0,02 miliampere, di mana IC dan IB bernilai 0,02 miliampere. Kemudian untuk mencari HFE seperti pada gambar, rumusnya IC per IB, yang dimana akan menghasilkan HFE senilai 1 miliampere. Next. Kemudian dicari HFE rata-rata, yang dimana akan menghasilkan nilai sebesar 204,2. Kemudian dicari standar deviasi dengan rumus seperti pada gambar, di mana akan menghasilkan nilai sebesar 87,4. Selanjutnya menentukan nilai Z, di mana nilai Z yang didapat sebesar 2,32, dan menentukan nilai P dan P kali N, di mana nilai P didapat sebesar 0,02 dan P kali N didapat sebesar 0,42. Kemudian juga menentukan kriteria Chauvenet, di mana sebagai batas ambang, di mana kami mendapatkan nilai sebesar 10,5. Dan ini adalah tabel hasil dari analisis perhitungan pada variasi 2. Dan ini adalah tabel ketidakpastian pengukuran pada variasi 2, di mana X sebagai HFE. Kemudian juga didapat ralat mutlak sebesar 19,55338. Kemudian juga ada ralat nisbi
dan juga keseksamaan. Selanjutnya ini juga grafik dari pada hasil yang pada data yang telah didapat, di mana grafik ini salah satu contoh dari data variasi kedua, yaitu pada saat IB senilai 0,02 volt. Baik, dari percobaan yang telah dilakukan dapat pembahasan di mana gejala fisis pada percobaan transistor sebagai saklar itu semakin besar resistor arus berkurang dan LED redup. Pada tegangan rendah, transistor cut off, LED mati. Sedangkan pada tegangan tinggi, transistor jenuh, LED akan menyala. Potensio mengatur hambatan dan tegangan dalam rangkaian. Yang kedua, pada analisis data, yaitu transistor bekerja optimal sebagai penguat arus pada arus basis IB dan tegangan kolektor emitor VCE tinggi. Peningkatan IB memperbesar arus kolektor IC dan penguatan arus HFE dengan kondisi valid tercapai saat daya memenuhi ambang batas. Yang ketiga adalah analisis grafik. Pada grafik menunjukkan peningkatan arus basis IB memperbesar arus kolektor IC. Pada IB rendah, IC stabil di daerah aktif, sementara IB membuat transistor cepat mencapai saturasi. Hasil ini menegaskan peran arus basis atau IB dalam mengontrol arus kolektor atau IC. Selanjutnya yaitu bab 5 atau penutup. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, transistor sebagai penguat arus dan sinyal serta saklar pada metode saturasi yaitu on dan cut off yaitu mode off. Yang kedua, penguatan arus bergantung pada konstanta HFE yang menentukan efektivitas transistor. Dan yang ketiga, arus basis kecil mengontrol arus kolektor besar untuk berbagai fungsi transistor. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan laporan praktikum yang kami ambil judulnya kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Baik, sekian presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.